Deru Debu adalah sebuah single milik Nika Ardila yang menjadi OST sinetron Deru Debu yang tayang sekitar bulan Oktober 94. Sejak episode perdana tayang di SCTV, sinetron ini langsung mencuri perhatian masyarakat kita dan menjadi agenda tontonan keluarga kala itu. Sinetron laga yang dikomandoi Willy Dosan sebagai pemeran utama, selain Ari Wibowo ini dikenal masyarakat dari segala umur, khususnya anak-anak dan remaja yang sedang menggemari tayangan adegan laga saat itu. Sukses sinetron tersebut tidak lepas juga dengan suksesnya original soundtracknya yang dinyanyikan oleh Nika Ardila. Semua masyarakat saat itu menyukai lagu ini, tidak ada yang tidak tahu dengan lagu ini. Nama Nika Ardila semakin menempel juga di suksesnya sinetron ini, meski Nika tidak memainkan peran di sinetron ini. Sukses lagu Deru Debu dalam OST kemudian direkam dan dirilis dalam bentuk album Best Slow yang edar sekitar November 94. Meski cuma radio rilis, tidak ada promosi di TV seperti video klip, tapi lagu Deru Debu Nika Ardila sangat populer di radio-radio. Lagu Deru Debu juga mempengaruhi rating. 2 bulan setelah Nika meninggal dunia, sinetron Deru Debu mengganti OST-nya dengan suara Ita Purnamasari. Saat itu Ita adalah pacar dari Dwiki Darmawan yang sebagai pencipta lagunya. Tapi sayang, masyarakat banyak yang bertanya dan kurang menyukai lagu versi Ita tersebut. Namun lagu versi Ita Purnamasari ini tidak bertahan lama, kira-kira 2 bulan saja, lalu diganti dengan versi asli yang dinyanyikan oleh Nika Ardila. Setelah sinetron Deru Debu pertamanya habis, dilanjut dengan Deru Debu kedua. OST-nya juga baru, yaitu ciptaan dari Dedi Dores yang berjudul Deru Debu 2 yang dinyanyikan oleh Nafa Urba. Tapi OST versi baru Nafa Urba tidak juga disukai oleh masyarakat, meski promosi gencar melalui video klip di acara-acara televisi. Jadi, lagu Deru Debu atau original soundtrack sinetron Deru Debu ini lebih identik atau lebih dikenal versi Nika Ardila oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Single Deru Debu ini juga mendapatkan penghargaan HDX Award 95 dan lagu Deru Debu ini kembali dirilis di dalam album Sandiwara Cinta pada bulan Maret 95 yang menjadi track kedua setelah lagu Sandiwara Cinta. Berikut ini wawancara eksklusif bersama penyanyi sekaligus sahabat Nika Ardila, yaitu Ita Purnamasari, mengenai kedekatannya dengan Nika Ardila sampai pembuatan lagu Deru Debu yang diciptakan oleh suaminya, yaitu Dwiki Darmawan. Seperti apa kedekatan antara Mbak Ita dengan almarhumah Nika Ardila dulu? Oh, kami kan cukup dekat ya. Aku sama Nika itu juga kita berapa kali sempat show bareng dan dia adalah salah satu sahabat terbaik saya. Walaupun usianya agak jauh berbeda ya. Nika kan kelahiran 75 ya, saya 67. Tapi kita tuh nyambung juga. Terus pas saat deket-deketnya tuh pas kami sama-sama menang di ajang BASF Award tahun 91. Kami sama rombongan pergi jalan-jalan ke Amerika, ke Amerika Serikat. Nah, Nika Ardila ini satu kamar sama aku selama 3 minggu. Kebayang dong, wah kita deket banget ke situ. Seperti apa sosok almarhumah Nika Ardila di mata Mbak Ita sendiri? Iya, sama seperti yang diceritakan orang-orang, itu sosok yang ceria, yang humble, dengan mukanya melankolis, tapi orang nggak nyangka bahwa Nika Ardila itu lucu. Aslinya sehari-harinya itu lucu, suka ngebanyol gitu, suka bercanda. Pokoknya kalau ada dia itu langsung bawaannya semua langsung ceria, dan orang itu baik hati banget. Suka nolong. Pengalaman apa saja yang terukir indah bersama almarhumah Nika Ardila saat tur BASF Award pada saat itu? Ya kan kita juga sama rombongan lain ya kan udah ada acaranya, tapi di saat-saat senggang kita kan aku sama Nika kan genrenya sama-sama pop rock, jadi kita tuh
beli aksesoris yang metal. Zaman dulu kan metal masih ini ya. Iya betul. Metal kita sempat bareng ke Melrose Place, salah satu tempat aksesoris rock yang bagus di situ. Aku sempat jalan bareng sama Nika itu. Ya selama 3 minggu aku ya sama Nika aja sehari-harinya. Apakah bisa diceritakan mengenai pembuatan lagu Deru Debu untuk almarhumah Nika Ardila? Iya, itu justru itu, dan ini Mas Dwiki itu nyiptain Deru Debu itu sebulan sebelum Technika wafat. Jadi memang Mas Dwiki itu memang khusus menciptakan lagu Deru Debu ini untuk Technika memang. Cuman saya sempat untuk guide vokalnya saya memang di studio, jadi untuk dicontohin ke Technika. Tapi memang di pikiran Mas Dwiki saat itu memang yang ada di pikiran Mas Dwiki ya Deru Debu itu yang cocoknya ya Technika. Karena di samping itu kan untuk soundtrack sinetron Deru Debu juga. Oh iya, aku nggak tahu ya, ini firasat apa bukan, setelah itu sebulan setelah ini rilis Technika meninggal gitu. Jadi aku lupa ya, Januari atau Februari take vokal lagu Deru Debu 1995, kemudian bulan Maret Technika meninggal. Bagaimana perasaan Mbak Ita ketika mendengar kabar meninggalnya Nika Ardila saat itu? Lagi loh, bukannya saya sama Mas Dwiki langsung pas hari Technika meninggal kita langsung berangkat ke Bandung, langsung nyelawat, langsung melayat almarhum itu, ya kaget lah. Apakah ada andil dari Mbak Ita dalam proses rekaman lagu Deru Debu ini? Itu guide vokal doang, guide vokal di studio gitu loh. Untuk guide vokalnya untuk Nika. Menurut Mbak Ita sendiri, ada nggak sosok penyanyi yang bisa menggantikan almarhumah Nika Ardila? Buat saya nggak tergantikan, Nika Ardila ya Nika Ardila, nggak akan tergantikan oleh siapapun. Dia itu sosok yang apa ya? Buat saya itu sosok yang luar biasa ya, pokoknya buat saya dia tidak tergantikan. Itu vokalnya, baik itu penampilannya, walaupun keseluruhan seorang Nika itu nggak ada yang bisa gantinya. Bagaimana dengan suara Zojire sendiri di mata Mbak Ita? Apakah suaranya mirip dengan almarhumah Nika Ardila? Mungkin Zojire memang viral suara mirip, tapi seorang Zojire dia punya style sendiri dan dia bisa jadi the next singer yang Mas Bobi yang talentanya luar biasa. Selain pengalaman pernatur bersama ke Amerika, masih adakah pengalaman lain dari Mbak Ita yang tidak bisa dilupakan bersama almarhumah Nika Ardila dulu? Ya gimana, sehari-hari sekamar gitu Mas, kita ngerumpi bareng, tidur bareng. Ya gimana mau lupa coba selama 3 minggu. Udah aja, makanya aduh tuh saya saat itu benar-benar sangat kehilangan sekali pas dikasih kabar itu 18 Maret 1995. Terima kasih banyak untuk Mbak Ita Purnamasari atas waktu dan ceritanya. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.